Saudara terkasih, mari kita berbicara mengenai arwah. Kembali di bulan arwah ini kita ingin ngobrol-ngobrol mengenai arwah. Apa sih keyakinan orang Katolik mengenai arwah? Arwah, terutama arwah orang-orang beriman Kristiani, adalah arwah mereka yang juga masih mempunyai relasi dengan kita yang hidup di dunia ini. Mereka yang telah wafat adalah mereka yang telah berada atau masih berada di purgatorium atau di masa penyucian, tempat di mana arwah yang sudah meninggal tetapi belum mencapai kesucian yang diperlukan untuk dapat masuk surga. Purgatorium adalah suatu misteri. Meskipun kita mempunyai keyakinan, meskipun kita mempunyai iman dan ajaran tentang itu, tetapi di atas semua itu, kematian adalah tetap suatu misteri yang mendalam dari kehidupan manusia di dunia ini. Nah, bagaimana kita berdoa bagi para arwah? Biasa kita berdoa memohon pengampunan. Tapi mari kita memperdalam sedikit lagi mengenai pengampunan dan juga mengenai keadaan arwah di dunia orang mati. Mendoakan arwah adalah sesuatu yang penting dalam kasanah gereja Katolik. Kalau kita mendoakan ada beberapa cara nih yang bisa kita tempuh supaya mereka yang berada di api penyucian atau mereka yang belum masuk surga, mereka kita doakan. Yang pertama dan terutama adalah dengan misa requiem. Requiem adalah bahasa Latin. Misa requiem dipersembahkan khusus untuk para arwah orang-orang yang telah meninggal yang berdoa dan meminta kepada Tuhan untuk diampuni dosa-dosanya. Jadi kalau kita berdoa dalam misa requiem, kita memohon agar mereka yang sudah wafat diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, cara kedua berdoa dengan berdoa rosario. Ketika kita berdoa rosario, berdoa bersama Maria, kita mengucapkan kepada Maria dan bersama Maria doa kepada Tuhan atau kepada Allah yang memohon supaya menambahkan rahmat istimewa agar mereka diterima oleh Tuhan, oleh Allah di surga. Jadi doa rosario dapat juga membantu dan doa ini merupakan doa yang efektif menurut keyakinan orang Katolik untuk mendoakan arwah. Kemudian doa-doa khusus untuk arwah seperti pada tanggal 1 atau pada tanggal 2 atau pada tanggal-tanggal tertentu di bulan November atau pada tanggal-tanggal tertentu di masa kematian saudara-saudari kita. Nah, kalau kita berdoa untuk para arwah, biasanya doa-doa itu dipersembahkan dengan berbagai macam permohonan, terutama supaya mereka dapat memandang kemuliaan cahaya wajah Allah. Yang keempat dan jarang dilakukan adalah mendoakan para arwah dan sekaligus memohon pengampunan dengan cara memberi sedekah dan karya amal. Sedekah dan karya amal ini boleh Anda lakukan di mana saja. Dengan melakukan sedekah dan karya amal ini, atas nama arwah yang kita doakan, ini dapat membantu proses mereka untuk dapat masuk surga. Mendoakan ditambah dengan satu keyakinan melalui aktivitas yang nyata atau konkret, yaitu melalui aktivitas sosial. Dan yang sama dan hampir sama dengan keyakinan yang lain adalah dengan mengunjungi pemakaman atau makam dari saudara-saudari atau kerabat kita yang sudah meninggal. Dengan mengunjungi makam, orang bisa menyebutnya sebagai suatu ziarah ya, atau nyekar atau apalah namanya tergantung dari keyakinan kita atau budaya kita masing-masing, maka di situ pun kita bisa berdoa sebagai komunitas orang Katolik. Nah, doa apa yang pantas untuk kita doakan bagi para arwah? Tentu saja yang pertama adalah doa requiem, doa bagi orang mati. Ya, doa bagi orang yang sudah wafat ini berdoa supaya Allah memberikan tempat istirahat yang kekal dan abadi dan mengizinkan mereka memandang kemuliaan cahaya wajah Allah. Yang kedua adalah doa salib suci atau doa
yang memberi salam kepada Maria sebagai Ratu Surga. Kita berdoa kepada Bunda Maria dan juga berdoa kepada Yesus melalui doa Salam Maria, melalui doa kepada Tuhan Yesus melalui doa salib suci, dan ini merupakan bantuan bagi para arwah dalam perjalanan rohani mereka. Yang kemudian lagi adalah doa khusus untuk orang mati. Doa orang mati ini ada salah satu doa yang terkenal yang mungkin jarang kita kenal, yaitu doa dari Santa Gertrude. Gertrude atau bagaimanapun Anda membacanya ya. Doanya berbunyi seperti ini. Saya bacakan, "Ya Allah yang Maha Kuasa, saya memohon rahmat-Mu bagi roh-roh para umat-Mu yang telah meninggal. Dalam nama Yesus Kristus anak-Mu yang kami cintai, kami mohon agar Engkau membuka surga bagi mereka dan menjaga mereka di bawah naungan-Mu yang mulia. Amin." Begitu cara mendoakan menurut Santa Gertrude ya. Gertrude. Nah, doa ini juga merupakan doa dari tradisi Katolik yang jarang didoakan, tetapi ini juga suatu doa dari tradisi kita. Mungkin di antara saudara-saudari ada yang namanya Gertrudis ya. Nah, Gertrudis ini mempunyai salah satu doa khusus untuk para arwah. Apakah ada doa-doa yang lain? Oh, tentu saja banyak ya. Ada salah satu doa yang bunyinya seperti ini. Disebut doa eternal rest atau requiem aeternam atau peristirahatan kekal. Doanya bunyinya seperti ini. Eternal rest grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Artinya, berikanlah mereka istirahat yang abadi ya Tuhan, dan biarlah cahaya yang kekal bersinar bagi mereka. Semoga mereka beristirahat dalam damai. Amin. Nah, doa ini juga doa yang efektif untuk mendoakan. Doa ini merupakan permohonan bagi para arwah agar dapat beristirahat dengan kekal dan dengan abadi dalam kesejahteraan iman maupun kesejahteraan jiwa seperti yang diharapkan oleh semua orang semasa hidupnya. Doa-doa ini juga merupakan doa-doa warisan. Doa-doa ini bisa misalnya dengan doa yang diusulkan juga oleh Santo Gregorius. Anda bisa mencarinya, atau buku doa Santo Fransiskus ada juga. Jadi dari Santo Santa kita bisa menemukan bahwa doa-doa tertentu dianjurkan, sangat dianjurkan. Kalau Anda merasa kesulitan, doanya bisa melalui doa Bapa Kami atau doa Salam Maria. Nah, kita perlu mendoakan mereka karena mereka pun membutuhkan doa-doa kita. Bagi mereka yang sudah diterima dan bagi mereka yang sudah masuk surga, bahkan bisa menjadi pendoa bagi kita. Gereja Katolik mengajarkan begitu supaya kita tahu, baik orang hidup maupun orang mati, mereka mendapatkan tempat dan mereka masih mempunyai relasi dengan kita yang masih hidup. Semoga pengetahuan kecil ini dapat membantu Anda berdoa bagi para arwah di bulan November ini. Tuhan memberkati, salam.